warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sehat Podcast bersama saya Laila Mufidah Rahman, Sekretaris Koordinator Media dan Jaringan. Nah, pada Sehat Podcast kali ini kami akan membahas tentang pengaruh sertifikasi halal dalam dunia usaha bersama Bapak Muhammad Fahrul Razi SEIMH. Nah, Bapak Fahrul Razi ini pernah berkuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Sarjana Ekonomi Islam, dan kemudian melanjutkan magisternya dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai dosen tetap di Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo dan juga sebagai Ketua Halal Center di IAIN Palopo ini. Nah, mungkin kita perkenalan dulu Pak, apa ini sertifikasi halal dan apakah sertifikasi halal ini hanya untuk makanan, minuman atau seperti apa gitu Pak? Oke, baik ya. Jadi langsung saja, terima kasih kepada Anda. Jadi sertifikasi halal itu maksudnya adalah semacam dokumen ya. Dokumen. Kalau kita bicara hukum itu, seseorang tidak bisa mengklaim sesuatu itu tanpa adanya bukti secara fisik. Nah, sama dengan sertifikasi halal itu. Jadi ibarat kata seperti sertifikat-sertifikat yang lain, jadi itu sebagai tanda bukti bahwa diterapkannya jaminan produk halal sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jadi produk-produk produk usaha ya yang beredar di Indonesia itu atau yang diperdagangkan itu wajib bersertifikat halal. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya yang disertifikasi halal itu? Sebenarnya itu ada banyak, tetapi yang paling penting itu adalah yang utama yang masuk atau dikonsumsi langsung oleh konsumen. Misalkan contoh makanan, ya, minuman. Kemudian ada beberapa aspek lagi yang perlu disertifikasi halal karena ini berkaitan dengan rantai pasok. Misalkan dalam satu produk itu ada bahan-bahan tertentu yang dimana bahannya itu adalah harus juga disertifikasi halal supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan produk-produk usaha yang lain. Contohnya jasa sembelihan hewan. Ya. Kemudian yang kedua itu produk rekayasa genetika ataupun rekayasa buatan yang lain yang memang diperuntukkan. Kemudian ada beberapa juga produk yang dikonsumsi oleh konsumen yang sering yang ada itu adalah yang kosmetik ya. Kosmetik, nah, langsung, meskipun tidak langsung masuk ke dalam, tetapi itu berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Dan yang terakhir itu produk fashion. Jadi produk fashion itu jadi untuk mandatorinya itu dia bertahap. Jadi ada tahun-tahun di mana akan diberlakukan kewajibannya. Khusus untuk makanan dan minuman, mandatori kewajiban produk halalnya itu adalah di 2024, Oktober 2024. Jadi itu sudah ya. Jadi sudah wajib semua untuk semua produk yang kategori makanan dan minuman itu sudah harus wajib bersertifikat halal. Nanti setelah rencana jangka panjangnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini akan untuk kategori-kategori yang lain itu akan diberlakukan mandatori. Saya pikir demikian untuk sementara. Jadi untuk sertifikasi makanan dan minuman bukan cuma di proses pengolahannya, tapi dari bahan-bahannya juga itu ya, harus betul. sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal. Terus untuk proses sertifikasi halalnya ini apa saja langkah-langkahnya Pak yang harus dilakukan oleh pengusahanya itu? Oke, untuk pelaku usahanya langkah-langkahnya sebenarnya itu, karena ini kita berbicara tentang legalitas ya, akan sangat terkait erat dengan ketentuan-ketentuan ya. Nah, kita berbicara aspek legalitas, makanya untuk pertama itu seorang yang ingin mensertifikasi halal itu dipastikan bahwa mereka memiliki NIB atau nomor izin berusaha. Ya, nomor izin berusaha itu diterbitkan oleh suatu lembaga yang namanya perizinan dengan sistemnya sekarang full online. Nah, ketika keluar nomor izin berusaha itu merupakan tanda bukti bahwa Anda sudah diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perizinan untuk melakukan
usaha Anda atau mengoperasikan usaha Anda. Begitu seperti itu. Ini kan untuk sertifikasi halal, setahu saya ada yang namanya self declare sama yang reguler. Nah, bedanya itu apa? Oke, baik. Jadi untuk di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu sebenarnya tidak ada namanya pembagian kategori sertifikat dengan reguler. Namanya itu hanya satu, yaitu sertifikasi halal untuk pelaku usaha. Cuma dalam proses penyelenggaraannya itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraannya. Jadi Undang-Undang nomor 33 itu adalah aturan bakunya, teknis penyelenggaraannya itu diatur oleh PP nomor 39 tahun 2021. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk mobilisasi pelaku usaha karena tidak bisa diterapkan satu pintu ya, satu pintu seperti begitu karena pelaku usaha itu beda-beda skala usahanya. Makanya ada yang namanya reguler dan self declare. Kalau untuk perbedaan secara nyatanya itu adalah kalau reguler itu dia kompleksnya dari segi usahanya itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi ya. Outletnya juga sudah lebih daripada satu, jenis dan varian produknya lebih dari 10 jenis. Nah, itu makanya dia masuk dalam kriteria reguler. Kalau self declare dia itu di bawah daripada reguler. Maksudnya begini, yang pertama itu bedanya itu adalah bahannya itu ketersediaan harganya itu mudah. Kemudian usahanya itu proses pengolahan usahanya itu tidak ribet seperti reguler ya. Dia sederhana dan tidak memakai unsur-unsur pabrikasi, misalkan ada mesin tertentu yang digunakan, kemudian outletnya itu tidak lebih dari satu, dan kalau kita berbicara tentang modal, self declare itu berada di angka usaha mikro. Jadi tidak ada self declare yang di pelaku usaha yang bukan kategori mikro, tetapi kalau yang reguler itu ada usaha mikro yang bisa reguler, bisa self declare, dan reguler itu juga mencakup usaha kecil, menengah, dan besar. Terus untuk sertifikasi halal ini ada biayanya dong Pak? Atau seperti apa? Ya baik, jadi kalau persoalan biaya namanya biaya layanan ya. Jadi BPJPH itu mempersiapkan SDM halal, terutama itu untuk membantu pelaku usaha dalam menerbitkan sertifikasi halalnya. Tentunya itu ada yang namanya beban biaya layanan. Nah, untuk persoalan biaya, kalau reguler itu dari LPPOM MUI sebelum pindah ke BPJPH itu memang sudah ada tarif layanan untuk sertifikasi halal. Cuma memang sekarang pemerintah mau membantu pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, untuk mengembangkan usahanya, mempunyai nilai value yang lebih. Makanya untuk sementara ini untuk kategori self declare yang memang usahanya itu yang sederhana itu masih dibantu oleh pemerintah. Jadi biaya itu tidak ada yang tidak ada biayanya, semuanya ada biayanya. Cuma memang prosedurnya itu kalau reguler itu biaya mandiri, artinya dibebankan kepada pelaku usaha. Kemudian yang self declare itu dibantu oleh pemerintah dan kementerian atau lembaga yang lain, atau komunitas-komunitas yang membentuk lembaga bisa membantu pelaku usaha untuk membiayai ya. Ada yang namanya proses dibiayai. Jadi kalau biaya ada, tetap ada. Cuma memang kalau self declare itu sampai sekarang ini tidak dibebankan atau tidak dikeluarkan secara mandiri karena pemerintah dan komponen-komponen di luar itu masih bisa untuk membiayai atau memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang di dalam kategori self declare. Jadi untuk yang usaha kecil itu masih bisa dibilang gratis loh untuk mereka, karena bukan mereka yang bayar sendiri tapi dibiayai. Bisa dibilang seperti begitu. Cuma kalau memang kita bicara secara gratis, artinya kan tidak ada biaya beban atau operasional yang timbul ya. Jadi untuk bahasanya itu masih dibiayai oleh pemerintah atau masih dibiayai oleh LSM atau lembaga tertentu. Nah, sekarang juga kan kami kan lagi mengadakan proposal atau
untuk bisa bekerja sama dengan lembaga dinas, terutama 3 dinas itu yang saling berhubungan sekali. Yang pertama itu adalah Dinas Koperasi dan UMK, yang kedua adalah Dinas Perindustrian, yang ketiga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, supaya bisa memberikan pembiayaan melalui anggaran belanja daerah atau keuangan, sumber keuangan lain yang tidak mengikat, untuk bisa dibantu pelaku usaha mikro ini dalam menerbitkan sertifikat halalnya. Ini untuk prosesnya mungkin masih banyak yang belum tahu, apakah pelaku usaha ini mendaftarkan dirinya kemana atau bagaimana sih Pak proses untuk sertifikasi halal? Oke, baik, untuk proses sertifikasi halal sebenarnya itu ada satu pintu, namanya itu Online Single Submission atau OSS. Itu di situsnya Si Halal atau linknya itu ptsp.go.id. Nah, ptsp.go.id ini adalah satu pintu di mana pelaku usaha ataupun yang berhubungan dengan halal itu mengakses layanan itu untuk satu pintu untuk layanan yang lain-lain. Misalkan contoh pelaku usaha dalam menerbitkan sertifikat halalnya, yang pertama mereka harus pastikan dulu ada NIB-nya. Nah, NIB itu kemudian secara singkat nanti akan dimasukkan nomornya, disubmit ke dalam sistem yang namanya Si Halal itu, nanti akan terbaca karena kan dia sudah berintegrasi dengan Kementerian Perizinan. Jadi semuanya sudah tersedia dalam satu sistem yang namanya Si Halal atau linknya itu ptsp.go.id. Oke, jadi kalau mau mendaftarkan usahanya bersertifikasi halal lewat situ ya, Ya. jalan utamanya. Terus kayak misalnya kayak penjual somai di Jalan Lingkar itu kan rata-rata belum halal Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana tanggapannya Bapak menurut itu? Baik, jadi sebenarnya secara mandatori mereka juga harus menerbitkan sertifikat halal. Cuma memang dalam proses implementasi ini mulai dari tahun 2020 sampai 2024 ini, kami juga sebagai lembaga dan pengurus halal center itu mengalami beberapa masukan terkait dengan SDM yang bertugas atau yang mendampingi pelaku usaha, terutama itu yang penjualan somai. Jadi kendalanya mereka itu kenapa terhambat untuk bisa disertifikasi halal, karena dia ada namanya rantai pasok bahannya itu yang terbuat dari daging-dagingan. Nah, di mana daging-dagingan ini kalau mereka bisa memastikan bahwa bahan-bahan dagingan ini, daging ayam atau daging sapi ini bisa diambil dari yang sudah bersertifikat halal, maka itu prosesnya bisa gampang. Karena yang paling terkendala ini adalah bahan yang diambil dari produk jasa sembelihannya, yang belum bisa dipastikan ketertulisan halalnya. Kemudian juga yang kedua adalah somai ini ada yang mikro, ada yang reguler. Jadi mereka menjual itu ada, maksudnya satu yang punya usaha tetapi banyak yang dipekerjakan. Misalkan contoh, saya punya usaha somai ini, saya punya gerobak somai itu ada 20. Nah, di situ 20 itu satu orang satu. Jadi seolah-olah kita melihat bahwa satu pelaku usaha somai itu satu yang punya usaha, padahal sebenarnya itu terdiri dari hanya segelintir orang yang menjalankan usaha itu, tetapi statusnya penjual yang langsung berhubungan langsung dengan konsumen itu statusnya sebagai pekerja. Jadi ada yang pernah saya dapat itu owner somai itu dia punya gerobak itu sekitar 10 seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan juga pelaku usaha mikro, karena memang yang tampil dalam kelihatannya itu seperti usaha mikro kalau yang menjual sendiri yang punya. Tetapi kalau yang ada owner yang besarnya yang punya beberapa kan sudah bisa dikatakan lagi usaha mikro. Saya kira itu. Jadi kapan batasnya itu yang wajib halal Pak? Kapan? Wajib halal itu ya baik. Jadi mandatori halal itu artinya kewajiban untuk bersertifikat halal itu di Oktober 2024. Cuma memang dalam prosesnya ini BPJPH kan sudah punya target. Dari 35 juta menurut data statistik pelaku usaha mikro yang ada di Indonesia itu minimal 10% dari situ sudah bisa ini, artinya sekitar kalau 30 juta itu berarti ada sekitar 10% berapa? Kira-kira 3 juta atau itu ya, sekitar itu 3 jutaan. Jadi alhamdulillah
BPOM MUI butuh waktu 4 tahun untuk bisa mensertifikasi halal pelaku usaha sebanyak 3 juta pelaku usaha dengan produk usahanya. BPJPH ini sudah bisa dikatakan mencapai target, jadi 10% dari total pelaku usaha itu sudah disertifikasi halal. Jadi untuk mandatori sertifikat halalnya itu bisa bertahap, jadi ini masih diperpanjang lagi sampai 2026 karena bukan terkait karena BPJPH tidak bisa untuk mencapai target, tetapi wakil presiden yang di era Pak Jokowi yang sekarang ini Kiai Ma'ruf Amin itu belum terserap semua anggaran dari pemerintah. Pemerintah menyiapkan dananya sebegini, sementara yang bisa terserap itu hanya sebegini. Jadi memang masih ada perpanjangan, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain yang tentunya kami harapkan untuk bisa pro kepada masyarakat atau pelaku usaha. Jangan sampai kita mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan yang justru memberatkan ya masyarakat ataupun pelaku usaha. Lalu apa sih manfaatnya yang didapatkan oleh pengusaha setelah memiliki sertifikasi halal? Oke, baik. Jadi manfaatnya itu secara kualitas itu tidak ada yang berubah. Maksudnya harga pokok produksinya itu, misalkan contoh pelaku usaha itu menjual sebuah produk dengan nilai harganya 10.000, tetap harganya 10.000, tidak bertambah nilai jualnya atau nilai secara validnya, tetapi secara kuantitas itu tingkat sampai orang mau menggunakan produk halal itu semakin tinggi. Misalkan saya berikan contoh tadi di perusahaan CV rumah potong unggas ya di Kinawa, yang rumah potong ayam itu, kalau sebelum bersertifikat halal mereka bisa menjual sekitar 900 pieces ayam potong per hari. Setelah mereka mendapatkan sertifikat halal yang baru-baru terbit ini di 2024, penjualan mereka atau permintaan supplier mereka itu meningkat, mereka bisa melayani dari 1.500 sampai 2.000 pieces ayam. Nah, itu membuktikan bahwa sertifikasi halal ini sebenarnya tujuannya bukan untuk itu, hanya untuk memastikan bahwa apa yang konsumen mau konsumsi itu bisa terjamin kehalalannya, tetapi dari aspek yang lain ternyata juga bisa menambah daya konsumsinya masyarakat. Jadi kalau diperhadapkan antara produk halal dengan tidak halal, pasti konsumen di Indonesia itu baik muslim maupun non muslim pasti akan memilih sesuatu yang halal, karena yang mereka tahu itu bahwa sesuatu yang halal itu sudah diperiksa dari aspek kesehatan, keamanan, kemudian bagaimana prosesnya. Oke, jadi tidak hanya bermanfaat untuk konsumen saja yang bisa menjamin yakin betul bahwa itu halal, tapi dari produsennya, pengusahanya juga akan meningkatkan supply-nya dia, masukannya. Nah, terus ini Pak, yang tentang pemalsuan logo halal, bagaimana tanggapannya tentang itu? Ya, itu jadi mungkin ini sementara sekarang kan ini kan mandatori halal ya, jadi tentunya kebijakan ini mulai dari tahun 2014 itu untuk sesuatu yang memang sebelumnya kita tidak, yang awalnya hanya volunteer atau hanya himbauan menjadi sebuah kewajiban, kan tidak bisa langsung sekaligus diterapkan. Jadi untuk nanti ke depannya itu sudah tidak boleh lagi mencantumkan sesuatu yang berhubungan dengan halal atau produk ini halal kecuali sudah pernah disertifikasi halal atau sementara mengurus dokumen halalnya. Jadi sudah tidak bisa lagi, akan nanti kena sanksi produk-produk usaha yang berani mencantumkan sesuatu yang berhubungan dengan halal tetapi produknya itu tidak disertifikasi halal. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan produk yang tidak halal? Apakah tidak bisa beredar? Karena kan menurut pasal 4 itu kan wajib bersertifikat halal yang beredar. Nah, maksudnya undang-undang itu tidak seperti begitu. Jadi untuk produk-produk yang tidak halal atau tidak, ini diberikan juga label penanda, suatu penanda, apakah itu penandanya, pokoknya masyarakat itu atau konsumen itu tahu bahwa produk itu tidak halal atau tidak bisa dikonsumsi secara umum. Jadi di situ menurut Undang-Undang 33 tahun 2014
di pasal 4 sudah include, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di PP 39 2021 pasal 17. Jadi produk yang tidak halal nanti juga harus diberikan label tertentu bahwa produk itu tidak bisa dikonsumsi atau tidak halal istilahnya. Untuk memastikan apakah ini logonya benar-benar halal, produknya ini benar-benar halal, itu ada websitenya apa Pak atau aplikasinya untuk? Iya, jadi setiap sertifikat halal yang diterbitkan itu kan berasal dari sebuah proses verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini adalah orang-orang yang sudah berkompeten, adalah orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi tertentu menjadi seorang pendamping proses produk halal, ataupun auditor halal, ataupun penyelia halal yang memiliki kompetensi untuk bisa memberikan rekomendasi produk ini bisa dikeluarkan sertifikat halalnya atau tidak. Nah, nanti di sertifikat itu ada namanya ID halal. ID halal itu ketika kita scan atau kita cek, itu nanti akan muncul di website infohalal.co.id bahwa produk ini sudah bersertifikat halal. Nah, untuk produk yang tidak bersertifikat halal dan mencantumkan logo halal, itu nanti akan ketahuan. Jadi dia pakai ID-nya siapa, ya kan? Nah, ini juga menjadi masukan untuk kami di BPJPH untuk bisa membenahi, bekerja sama dengan para penegak hukum untuk menegakkan pelaku-pelaku usaha yang mencantumkan sesuatu yang bukan hak miliknya, ya, mencantumkan sesuatu. Dan banyak sudah ada nih beberapa kejadian seperti begitu ya, sudah ada beberapa, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk kami juga untuk berbenah terkait dengan kebijakan dan bagaimana proses teknis selanjutnya. Tetapi dalam segi tertentu kami ini ingin merealisasikan visi dan misi Bapak Presiden, ya. Di Presiden ke-6 itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan wakil presidennya Ma'ruf Amin, supaya Indonesia ini menjadi pusat halal di dunia di 2026, insya Allah. Kalau halal centernya IAIN Palopo ini prosesnya nanti gimana Pak? Misalnya ada mahasiswa yang sudah punya usaha nih mau mendaftarkan. Ya, baik, jadi kami harapkan nanti misalkan ada mahasiswa yang sudah punya usaha mandiri, misalkan ini, jadi kami juga harapkan memang untuk proses tenaga pendamping itu memang direkomendasikan itu adalah mahasiswa yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Itu yang diharapkan untuk menjadi tenaga pendamping, karena dari segi aspek untuk teknisnya itu memang yang lebih paham itu adalah mahasiswa yang keilmuannya itu keilmuan ekonomi dan bisnis. Jadi kami harapkan juga ada pun beberapa mahasiswa yang punya usaha mandiri. Kami di IAIN Palopo itu punya 350 pendamping, dan sebagian besar itu berasal dari Fakultas Bisnis. Bahkan Ibu Dekan Anda sendiri ada seorang pendamping proses produk halal. Jadi diharapkan nanti bagi mahasiswa khususnya IAIN Palopo yang punya usaha sendiri itu kalau bisa kita buka forum-forum konsultasi. Jadi kami di Halal Center itu membuka secara gratis atau terbuka untuk konsultasi apabila ada mahasiswa yang punya usaha mandiri. Ada namanya kurasi data, jadi tidak langsung ini bisa, ini tidak. Jadi kita telusuri dulu kurasi data dulu, apakah bisa atau tidak. Kalau bisa, apa kemungkinannya, bagaimana caranya. Jadi kami melakukan pelayanan itu mulai dari 0 sampai berhasil terbit sertifikatnya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pelayanan secara teknis, tetapi kita edukasi juga siswa. Ya, jadi nanti bisa mungkin yang punya usaha di IAIN Palopo ini langsung hubungi Bapak. Ya, boleh, bisa juga, atau bisa langsung misalkan kita tahu pendamping, ya, atau kita bisa melaporkan ke Ibu Dekan, bilang ini usaha, ya, Ibu Dekan bisa tidak untuk dibantu sertifikat halalnya. Jadi itu kami akan buka terus. Jadi alhamdulillah sekarang sebaran pendamping kami itu sudah di seluruh raya. Jadi IAIN Palopo itu sebaran pendampingnya itu mulai dari Belopa sampai Mahili.
Itu unsurnya itu ada dari Palopo, ada dari penyuluh agama, ada dari guru madrasah, dan ada beberapa juga unsurnya itu dari masyarakat umum. Jadi alhamdulillah untuk layanan sertifikasi halal di Luwu Raya ini untuk kategori self declare ya, maupun reguler juga sudah bisa kami layani. Jadi kesimpulannya sertifikasi halal ini bermanfaat dan sangat berguna lah untuk pelaku usaha karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga supply-nya mereka, gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi sekian podcast kita pada kali ini. Ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fahrul Razi. Sekian teman-teman, sampai jumpa di saya podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.